Pernah kebayang nggak kalau membangun keluarga itu, ya persis kayak bangun rumah. Biar rumah itu kokoh, tahan banting ngadepin badai apapun, pondasinya harus kuat banget. Dan ini bukan cuma teori loh ya, tapi ini prinsip dasar yang benar-benar harus nancep di hati kita. Nah, pertanyaannya kan sekarang gimana caranya? Gimana caranya kita bisa bangun keluarga yang benar-benar kokoh itu? Apa sih rahasianya? Terus mulainya dari mana coba? Ternyata jawabannya itu ada di 3 prinsip fundamental. 3 pilar utama yang jadi dasar dari semua upaya pendidikan kita di rumah. Yuk kita coba bedah satu persatu. Oke, pondasi yang pertama. Dan ini, kalau menurut saya, adalah game changer-nya. Yaitu kita harus memandang pendidikan sebagai sebuah ibadah. Bukan lagi sekedar tugas, bukan cuma kewajiban biasa, tapi ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Beda banget kan rasanya? Nah, yang luar biasa itu begini. Coba deh bayangin. Kegiatan sehari-hari yang kesannya biasa banget, kayak masak, ngajarin PR anak, atau bahkan nemenin main. Semua itu bisa naik kelas loh. Dari yang tadinya biasa aja, jadi sebuah ibadah yang berpahala. Kuncinya apa? Cuma satu, niat. Kita cuma perlu geser sedikit tujuannya. Bukan lagi sekedar rutinitas, tapi jadi cara kita untuk mencari ridhonya Allah. Terus, biar pendidikan yang kita lakukan ini beneran dihitung ibadah, ada 2 syaratnya nih. Pertama, harus ikhlas. Artinya, kita lakuin ini semua murni karena Allah. Kedua, caranya harus benar, yaitu ngikutin tuntunan dan contoh dari Rasulullah. Nah, 2 pilar ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Dan ini ditegaskan langsung sama hadis yang pasti kita semua sering dengar. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi nilai dari semua capek kita, semua pengorbanan kita dalam mendidik keluarga, itu pada akhirnya balik lagi ke apa yang ada di dalam hati. Jadi poin krusialnya begini teman-teman, tujuan kita mendidik itu bukan buat dapat pujian, bukan biar dapat label orang tua hebat, apalagi buat pamer di media sosial, bukan. Tujuannya cuma satu, mencari ridha Allah. Dan percaya deh, waktu niat kita udah lurus kayak gini, semua beban rasanya jadi lebih ringan dan setiap usaha jadi jauh lebih bernilai. Oke, kita lanjut ke pondasi yang kedua. Ya, ini nyambung banget sama niat yang tadi. Kali ini kita ngomongin soal motivasi. Apa sih yang bikin kita semangat berkorban buat keluarga? Coba deh bayangan ini. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa investasi terbaik atau dinar terbaik yang kita keluarkan itu adalah uang yang kita belanjakan untuk keluarga kita. Bukan untuk hal lain loh, justru untuk orang-orang terdekat kita. Nah, pemahaman ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat pengeluaran bulanan. Uang sekolah, belanja makanan, beli baju, itu semua bukan lagi cuma sekedar biaya hidup. Kalau niat kita benar, semua itu jadi investasi akhirat. Dihitungnya sebagai sedekah yang pahalanya, insya Allah, ngalir terus. Di slide ini kelihatan banget kan bedanya? Coba lihat, menyediakan makanan. Itu bisa cuma jadi kewajiban rutin, atau bisa jadi amalan sedekah. Membayar uang sekolah, bisa kerasa jadi beban, atau malah jadi investasi terbaik kita. Semuanya balik lagi ke niat yang kita pasang di awal. Sekarang, pondasi yang ketiga. Nah, yang ini adem banget di hati. Karena pilar ini ngajarin kita buat sadar di mana batas kemampuan kita dan gimana caranya kita bisa ikhlas menerima kehendak Tuhan. Kita perlu banget paham satu istilah kunci ini, hidayah. Hidayah itu bukan cuma sekedar informasi atau ngasih tahu aja ya, bukan. Hidayah itu adalah petunjuk yang langsung Allah install ke dalam hati seseorang. Dan ini murni hak prerogatifnya Allah, sesuatu yang nggak bisa kita paksa. Prinsip ini benar-benar membebaskan kita loh. Jadi tugas kita sebagai orang tua atau pasangan itu apa? Ya ikhtiar semaksimal mungkin, tunjukin jalan yang benar, nasehatin pakai cara yang paling baik, bimbing dengan penuh kasih sayang, udah sampai situ. Soal nanti hatinya bakal terbuka atau enggak, nah itu udah di luar kendali kita. Ayat di surah Al-Qasas ini ngena banget. Bahkan sekelas Nabi Muhammad, manusia terbaik, itu nggak bisa ngasih hidayah ke paman yang beliau sayang banget, Abu Talib. Ini jadi bukti paling nyata kalau hidayah itu murni milik Allah. Dan kalau kita lihat sejarah para nabi, contohnya banyak banget. Putranya Nabi Nuh menolak kebenaran. Ayahnya Nabi Ibrahim malah seorang penyembah berhala. Pamannya Nabi Muhammad yang begitu beliau cintai, wafat tanpa beriman. Kalau para nabi saja diuji sedemikian rupa, apalagi kita kan? Ini adalah sebuah realitas darinya. Memahami prinsip ini tuh sebuah anugerah. Ini yang jadi tameng kita biar nggak putus asa, biar nggak ngerasa jadi orang tua yang gagal. Kita jadi bisa narik napas lega, sadar kalau kita sudah melakukan bagian kita. Sisanya, kita serahkan pada kebijaksanaan Allah yang tak terbatas.
Jadi, setelah kita bahas 3 pilar fundamental ini, mari kita rangkum semuanya jadi satu kerangka kerja yang praktis untuk membangun keluarga yang kokoh dan tangguh. Jadi ini dia kerangka kerja kita. Semuanya dimulai dari niat yang benar, yaitu menjadikan pendidikan sebagai ibadah. Lalu kita dorong usaha kita dengan harapan akan pahalanya. Dan terakhir kita lapangkan hati dengan keyakinan bahwa hasil akhir ada di tangan Allah. Niat, harapan, dan keyakinan. 3 pilar untuk keluarga yang tenang dan kokoh. Kalau kita benar-benar menjadikan 3 hal ini sebagai pondasi, insya Allah kita nggak akan mudah goyah. Kita akan punya pendekatan yang lebih tangguh, lebih tenang, dan yang terpenting, punya landasan spiritual yang kuat dalam menghadapi segala dinamika kehidupan keluarga. Nah, sebagai pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama, dari ketiga pondasi ini kira-kira mana yang paling perlu Anda perkuat saat ini dalam keluarga Anda? Apakah memurnikan niat, atau mencari pahala dalam setiap usaha, atau justru memperkuat tawakal kita kepadanya?